dia harus mengikuti kita level mengikuti makrifat. Dan manusia itu sebetulnya semuanya sudah ada. Tinggal ketika kapan kita itu bersyariat, ketika kapan kita beragama, kan itu yang penting. Iya, ketika kita betul-betul takut sama Tuhan, berarti kita sedang berhakikat yang mau mendekati makrifat. Ketika keyakinan ini hanya digantungkan sama Tuhan saja, berarti kita sedang bermakrifat. Kita nggak tahu. Ketika kita itu digemarkan untuk berzikir, mencari jalannya Tuhan, berarti kita sedang di korektor. Maupun orang-orang biasa. Gak ketok. Semua orang biasa. Gak ketok ini awak. Tidak ada orang istimewa itu enggak. Ketok. Mana ada manusia istimewa? Enggak ada. Selain Muhammad. Selain Muhammad. Itu kan diistimewakan. Makanya para pengikutnya pun diistimewakan. Yang jadi pertanyaan awal, kenapa sih kok ada manusia di dunia? Tujuan sampai dihidupkan itu apa? Itu harus tahu. Apa yang merem-merem muncul? Untuk menjadi khalifah. Ya mungkin karena sifatnya Tuhan, nama Tuhan yang memiliki sombong, maha sombong. Dia untuk diakui sebagai Tuhan yang harus menciptakan manusia. Terus yang sebenarnya mana yang lebih apa namanya? Yang lebih Mendekati. enggak Membutuhkan. yang membutuhkan itu apakah Allah? Pakai bahasa Madura, pakai bahasa Madura ya enggak apa. Iya. Allah itu enggak pernah butuh sama manusia. Sampai mau sholat ya monggo, ora ya monggo. Tuhan tetaplah Tuhan. Tapi gimana kalau dia memberikan kepada orang yang minum kopi? Nah, Orang yang minum kopi, maka dia menciptakan kopi. Karena dia butuh kopi. terus Jadi Tuhan itu menciptakan manusia karena butuh manusia untuk disembah. nah itu yang salah. Pemahamannya seperti itu. Makanya kan di sini konsepnya ini pembinaan, apa konsepnya itu pembenaran. Itu harus tahu. Selama pembinaan tidak masalah, mau dikir teriak-teriak tidak jadi masalah karena posisinya pembinaan. Karena ada dikir-jar kan dikir yang dikeraskan, ada penekanan kan dari Allah. Dan Tuhan itu diam gini cuma mendengar, nggak harus teriak-teriak. Tapi di sini kan kita sedang pembinaan, makanya sampai ada dikir dawam itu Allah, nah, seperti itu. Intinya itu gini loh ya. Sebetulnya Tuhan itu tidak pernah butuh manusia. Tuhan itu hanya menyaksikan ciptaannya sendiri. Tidak ada manusia yang dekat sama Tuhan, tidak ada. Didekatkan oleh Tuhan. Tuhan sebetulnya tahu kok. Sampai besok umur sampai ini bakal ini. Ngapain kok harus disuruh berdoa? Iya kan? Kan harus yakin mah tahu. Tuhan itu maha lembut. Sudah bikin surga, ngapain harus bikin neraka? Jadi Tuhan itu menyaksikan permainannya sendiri. Kita kan tidak pernah tahu. Ketika kita ngapain, berbuat apa, sedang apa, Tuhan itu ridho pada kita. Dan kita pun juga nggak pernah tahu kita sedang ngapain, kita sedang berbuat apa, di jam berapa. Tuhan itu menurunkan hukumannya pada kita. Siapapun orangnya, pasti mudah-mudahan husnul khotimah. Tidak ada yang meyakini mati dalam husnul khotimah, itu tidak ada. Apakah amal kita yang menyelamatkan? Belum tentu. Tak kasih pertanyaan satu ya, pakai sudut pandang. Senyum itu ibadah enggak? Ibadah. Ibadah. Setuju ya? Oke. Kalau senyum ibadah, berarti kalau ketawa? Sebenarnya bukan senyumnya, ya, tapi membahagiakan orang itu yang ibadah. Oke. Bikin bahagia orang. Membahagiakan orang lain dengan tersenyum. Berarti senyumnya adalah Banyak cara. ya, setuju ibadah ya. Tapi bagaimana kalau senyum itu sedang senang menghina? Kita senyum membahagiakan orang lain, tapi di hati ini sedang menghina, merendahkan. Apakah senyum itu bisa disebut ibadah lagi? Yang penting orangnya nggak tahu bahwa kita berhina. Tapi karena orangnya
Berarti kembali ke melihat melihat Bahagia. kitanya tersenyum berarti udah membahagiakan orang itu. kembali ke tadi ke hati malah dunia. Iya, makanya harus tahu dulu siapa sih sebetulnya yang memberikan niat itu. Terus apa fungsinya la haula wala quwata illa billah? Kalau kita masih mengakui bahwa kita yang niat, kita yang sholat, bukankah itu sesuatu yang kita banggakan, yang mendekati kesombongan? Sedangkan sombong itu sendiri baju kebesaran Tuhan. Iya kan? Tuhan itu sedang menyaksikan permainan sendiri. Karena di atasnya taat, di atasnya takwa, amal ibadah, itu ada lagi nilai yang lebih luhur. Yaitu wujud syukur. Kita ini sebetulnya dalam lingkaran la haula wala quwata illa billah. Kita semua itu sebetulnya terjadi karena dampak la ilaha illallah. Sebelum manusia, setan itu ciptaan Tuhan yang paling patuh. Itu tentaranya Tuhan. Itulah tentaranya Tuhan. Apakah setan dihukum sampai sekarang sama Tuhan? Enggak. Jadi bukannya setan bikin kerajaan sendiri, Tuhan bikin kerajaan, enggak. Tuhan ya tetaplah Tuhan. 1+1 sama dengan 2. Seluruh dunia itu pasti menyatakan 2. Mau dibayar, mau nggak dibayar, dalam keadaan kepepet, nggak kepepet, nggak kita katakan, tetap jawabannya tetap 2. Itulah kebenaran. Jadi kebenaran kita itu cuma mengikuti, bukan kita yang membuat kebenaran. Kita ini mengikuti kebenaran, bukan kita yang membuat kebenaran. Maka para ulama memutuskan berbuat baik sajalah, jangan berprasangka yang dalam. Karena berbuat baik itu ranahnya manusia. Itu ranahnya manusia. Tapi menilai, menuduh itu sudah ranahnya Tuhan, dan sering kita langgar. Itu pasti, termasuk saya sendiri. Tapi itu kan atas kehendak Tuhan. Atas kehendak Tuhan teman. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu kalau itu kehendak Tuhan? Kan tanpa kehendak Tuhan bisa apa kita hidup ini. Tapi kan sering kita banggakan. Makanya di sini kita harus mengetahui kenapa sih saya ini kok dilahirkan di dunia itu. Sebetulnya saya ini siapa sih? Nama aku ini si A, yang dikasih nama ini yang mana? Iya kan? Kita nggak ada kaki, berarti namaku tetap itu. Aku nggak ada tangan, nama aku tetap itu. Utuh nggak utuh, nama ya tetaplah nama. Istilah. Jadi di mana letaknya nama itu sendiri? Yang dikasih nama yang mana? Aku adalah perwujudan dari angan-anganku. Aku adalah perwujudan dari perbuatanku. Namaku menempel pada tingkah lakuku. Itu namaku. Kenapa demikian? Ada yang bilang itu orang itu sifatnya kayak setan. Padahal setan sendiri ya kita. Kita ini ya bagian dari setan. Tapi sifat-sifatnya. Kalau sudah ada sifat-sifat setan, apakah kita pantas disebut manusia? Katanya jadi khalifah, makhluk yang mulia. Kira-kira mulianya kita itu yang mana? Sehingga kita itu berani
posisikan diri bahwa saya mulia. Kalau manusia mulia, sampai manusia, saya manusia, semua kan manusia ini berani tidak bilang saya mulia. Sedangkan statusnya manusia makhluk mulia. Berani nggak mengaku saya mulia? Semua itu tergantung pada perbuatan. Dan perbuatan itu tergantung dari niatnya. Dan niat tergantung sebelum terjadinya niat. Sebelum terjadinya niat tergantung dari kepasrahannya. Tergantung lagi pada pendekatan dirinya. Jadi manusia itu tidak mudah, pun tidak sulit. Kita ada itu ya karena diadakan. Kita bisa mendengar karena didengarkan. Kita bisa melihat karena dilihatkan. Kita bisa merasa karena dirasakan. Lalu bagaimana yang kita banggakan sampai disebut mulia? Manusia yang mulia adalah manusia yang bisa menghilangkan itu semua. Itulah yang sesungguhnya, yang sudah bisa menghilangkan keakuannya. Dan itu yang tidak mudah. Makanya tidak ada manusia yang dekat dengan Tuhan, tidak ada. Didekatkan Tuhan, ya. Manusia tidak ada yang bisa melihat. Dilihatkan Tuhan, iya. Air hujan itu tidak bikin basah. Yang bikin basah, ya Tuhan itu sendiri. Makanya sudah dibuktikan oleh para wali kekasih Tuhan itu. Kadang-kadang hujan-hujan tidak basah. Keyakinannya sudah sampai tingkat sana. Ya Tuhan, air ini sebetulnya tidak basah. Air ya air, itu juga ciptaanmu. Yang bikin basah adalah dirimu. Maka dulu yang bikin gesekan kan Siti Jenar di sana. Sesuatu yang seharusnya belum waktunya disampaikan itu disampaikan. Karena sudah terlanjur di forum umum. Beritanya kan begitu. Akhirnya dihukum. Ada yang bilang diganti anjing. Iya kan? Kok ya gak sopane waline Allah kok dilono anjing. Kan gak sopan. Sebetulnya tidak seperti itu. Manusia kuncinya surga itu kan la ilaha illallah. Yes. Saiki tak kei ujian jenenge imtihan. Tak kasih hidup di alam nyata. Hidup di bumi. Yes. Supaya cerdas tak kasih pemandu namanya para nabi. Ya kan? Nabi supaya cerdas. Kalau sudah cerdas, tidak diuji atau nggak disidang, tidak bisa dapat sertifikat. Oke, dikirimlah setan. Nempelnya setan di mana? Di nafsu. Lahirnya nafsu dari hawa nafsu. Kalau nafsu kan dampaknya, hawa itu sudah ada. Oke, makanya setiap manusia bernafas, nafsu tetap ada. Makanya sebagian besar konsepnya para ulama, setiap keluar masuk nafasmu, iringilah dengan zikir itu, dengan mengagungkan kebesaran nama-nama Tuhan. Karena kita mau tidak mau, kita masih memegangi nama Tuhan. Kalau sudah nyampe lagi lebih dalam, baru nanti kita itu harus mencari siapa pemilik nama tersebut. Yang kita tahu saat ini kan Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Esa, dan nama-namanya aja. Pemilik nama kan belum tahu kita.
Jadi Tuhan itu menyaksikan permainannya sendiri. Siapa yang mengajarkan kalau doa itu tangan harus menengadkan? Buktinya di mana kan kok bisa seperti itu? Banyak. Misal perut sampean lapar, sampean tidak perlu bilang makan, minta makan. Tapi bahasa tubuh itu sudah menunjukkan bahwa sampean itu butuh makan. Kadang tiba-tiba bunyi sendiri bro. Waktunya tidur, kadang-kadang kita tidak harus minta mau tidur kan. Sampai di sini tiba-tiba ngantuk tapi dituahan, seharusnya kan minta tidur. Kan tidak harus menunjukkan mana bantal kang, mana tempat tidur saya mau tidur, kan tidak begitu. Dikasih nguap terus mata itu lelah, kan kelihatan. Makanya para wali tidak ada yang meminta. Meminta begini itu jarang. Kalau sudah begini itu mengajarkan mereka begini caranya meminta itu. Padahal tidak harus begitu, bahasa tubuh itu sudah mengatakan. Wih, aku mau kencing. Tidak usah bilang aku mau kencing, kalau udah waktunya keluar sampai pasti kencing nggak? Iya kan? Semua pelajaran itu bagus, semua pelajaran itu bagiku benar. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun dan jangan pernah berhenti melakukan hal itu. Tapi satu yang perlu diingat, jangan berharap kita dianggap baik oleh orang. Karena kebaikan itu bukti iman itu simpel kan. Ketika kita dipuji orang, di hati ini sesegera mungkin mengembalikan sedangkan pujian ini miliknya Tuhan. Apalagi sampai lahir kebanggaan. Bobok le. Tuwi bawa ya. Waduh, waduh. Sikile mboten saged obah. Tuh, kok sudah sehat? Ya, sakitnya bohongan tadi ya. Sampai gak ketemu bapak ya. Kangen. Tak ulang tinggal. Wonten telepon ya. Kapan sini ya? Iya, nanti ayang buah sendiri nak. Iya. Habis ini tidur ya. Makanya mempelajari sesuatu yang dohir itu penting sekali. Tujuannya apa? Supaya bisa menyampaikan lagi pada adik-adiknya kelak. Saya gini pernah dengar ngajian atau yang kitab kuning. Ketika sholat jangan bayangkan nama Allah, tapi bayangkan yang dinamai zatnya itu. Karena kalau yang bayangkan lafzi lainnya itu bisa salah. Iya. Membayangkan sudah salah. Bisa Iya. Jangan membayangkan namanya, tapi bayangkan pemilik nama tersebut. Sudah jelas di kitab kuningnya. Tapi kembali lagi, terus bagaimana cara kita membayangkan? Sedangkan kita pemilik namanya aja nggak tahu. Kalau saya rokoknya Surya, bayangin rokok Surya, pasti tepat sasaran. Ini enggak? Nyebut angka nomor telepon, saya bayangkan angkanya, pasti tepat sasaran. Tanya di sana kita, yang simpel aja. Allah Maha Besar. Sebesar apa yang kita bayangkan? Sebesar apa yang kita bayangkan? Memang berangkatnya untuk mengenali diri kepada Tuhan. Itu mengenali lewat Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suwe aja tak. Kami nakek iki. Mereka mau Kak.
hasilnya ya. Memang konsep semua guru itu berbeda-beda tata caranya. Ketika kita bersujud, bayangkanlah kita itu sedang dielus-elus oleh Tuhan. Kita itu sedang sungkem pada Tuhan. Kalau keyakinan kita itu sudah masuk betul-betul pada Tuhan, maka bayangan itu sudah tidak boleh lagi. Jadikanlah akalmu menjadi akhlakmu. Kalau sudah berakhlak, akalmu sudah hilang. Sudah nggak pakai rasio lagi. Kan itu masih masuk tahap. Itu tidak masalah, karena masih dalam rangka pembinaan. Seperti orang ziarah-ziarah di wali kubur itu. Ayo ziarah ben untuk barokah. Itu sebetulnya salah. Orang yang mau ziarah itu sudah mendapatkan barokah. Jangan akan berangkat, mau aja dapat. Iya, sudah dapat. Itu bentuk penghormatan Aku tahu benar. atas jasa-jasa beliau. Kita hadiah beliau itu Al-Fatihah. Kalau kita mau mempelajari perjalanan beliau, kita mau mempelajari ilmunya beliau, inilah barokah berkah. Mau ada benih niat itu sudah barokah. Terkadang kan ini keliru. Kirim doa dulu biar mendapatkan barokah. Nah, barokah sudah didapat. Ayo itikaf biar malam Lailatul Qadar kita dapatkan loh. Berangkat sudah dapat. Tinggal itirafnya seperti apa. Berani enggak mengakui dosanya, apalagi berjanji. Kalau sudah berani mengakui kesalahan, terus berani tidak mengulanginya lagi, berjanji enggak akan seperti itu lagi, baru bagus. Tapi kalau melanggar, hukuman datang itu enggak salahnya. Lailatul Qadar ya. Saya pernah dengar ceramahnya Gus Baha. Kalau Lailatul Qadar itu kan kalau dalam apa ada ayatnya itu kan apa Al-Qur'an Dibuka. anu sih nuzulul Qur'an begini apa namanya Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Qur'an ya, itu ya tangan satu ini saya Pak dengar dari ceramahnya Gus Pak. Lailatul Qadar malam turunnya Al-Qur'an. Nuzulul Qur'an. Peringatan. Hah? Peringatan nuzul Quran. Nuzulul Qur'an, malam nuzulul Qur'an loh. Malam peringatan. Peringatan Malam turunnya Quran. turunnya Al-Qur'an. Nah, itu mana yang benar? Dan juga yang masih jadi pertentangan itu katanya turunnya Lailatul Qadar atau nuzulul Qur'an itu yang paling soheh ya itu tanggal 27 sama tanggal 21 Ganjil. Turunnya. Nah, turunnya. terus pertanyaannya, Menurut Gus Baha itu ini lah jajan. kalau dilihat dari apa namanya malam turunnya Al-Qur'an Jajan. ya, kalau dilihat dari malam turunnya Al-Qur'an itu Al-Qur'an yang mana? Karena setiap ayat itu berbeda turunnya, tidak di bulan puasa saja. Nuzulul Qur'an sama Lailatul Qadar bulan puasa kan? Ada perang apa gitu ya, saya ada apal ceramahnya Gus Bah itu. Jadi ada perang apa gitu, itu semua perang itu ada juga yang ayat-ayat turun di sana dan tidak di bulan puasa. Terus Nuzulul Qur'an sama Lailatul Qadar itu gimana? Pertanyaannya itu. Kita meyakini malam Lailatul Qadar sama Nuzulul Qur'an itu malam turunnya Al-Qur'an. Sedangkan apa surat-surat itu kan tidak pas turun Al-Qur'an, enggak. Itu kan per ayat kan turunnya. Dan semua juga sebelumnya ada bulan Ramadan, kan ada yang turun ke Nabi Musa, ada yang turun ke Nabi Ibrahim kan gitu. Sekarang yang ditanyakan itu malam Nuzulul Qur'an sama Lailatul Qadar itu sebenarnya itu